Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu di program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang salah satu perintah Tuhan, yaitu percayalah kepada Injil. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15b berkata begini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pada beberapa video sebelum ini, kita telah belajar tentang beberapa aspek dari pertobatan. Dan untuk saat ini, kita akan belajar lagi tentang apa yang Yesus perintahkan, yaitu percayalah kepada Injil. Nah, untuk mempelajari tentang percayalah kepada Injil ini, maka secara singkat saya akan mencoba untuk menguraikan dari 3 aspek rohani yang bisa saya uraikan sebagai berikut. Aspek pertama adalah aspek kasih karunia Allah. Aspek Injil kedua adalah aspek kemuliaan Kristus. Dan aspek yang ketiga adalah aspek keselamatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu kita mulai dari aspek yang pertama, tentang kasih karunia Allah. Saja kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Tetapi aku, yaitu Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus diberikan tugas oleh Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita tahu bahwa Allah kita adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8b itu berkata begini. Ayat 8 kata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sedangkan kalau kita periksa di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, yang merupakan ayat hafalan kita, ia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah yang adalah kasih itu, ketika melihat umat manusia yang jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, maka Allah yang kasih itu tergeraklah belas kasihannya untuk turun berinisiatif menjangkau manusia yang berdosa ini, supaya manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan.
Ini kasih Allah yang luar biasa. Dia sangat mengasihi umat manusia. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes katakan begini. Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 katakan, firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa yang diberikan kepada dunia ini adalah seorang manusia yang di sini dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita bisa melihat melalui ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Allah yang maha besar, Allah yang memiliki segala-galanya itu adalah Allah yang kasih. Nah, Allah yang kasih ini dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia. Kita Filipi katakan dia menjelma menjadi manusia. Dia meninggalkan rupa Allah yang dia datang sebagai manusia. Dan di dalam ayat 14 katakan bahwa dia datang sebagai manusia penuh kasih karunia. Jadi Allah yang di surga yang begitu besar itu adalah kasih, kemudian yang diberikan yaitu Allah yang menjadi manusia juga penuh dengan kasih karunia. Ini adalah karakter Allah kita. Karakter Allah kita adalah kasih adanya. Penuh dengan belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Nah, Yesus katakan, percayalah kepada Injil. Bicara tentang Injil itu adalah tentang kabar baik bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Itu sebabnya kita lihat di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 25 berkata begini. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus yang tadilah Allah yang menjadi manusia dalam bentuk manusia ini penuh dengan kasih karunia, dia ini telah diserahkan karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya Yesus ini yang adalah manusia, dia sudah manusia penuh kasih karunia, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Pelanggaran kita. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib Kalvari, darahnya tertumpah untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Dosa pelanggaran manusia. Yesus tebus segala dosa kita. Inilah dia mati di kayu salib. Kemudian di ayat 25 tadi katakan, Yesus yang telah disalahkan karena pelanggaran kita, pertama, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus mati, dikuburkan, dia tidak selamanya dalam kubur. Alkitab kata pada hari yang ketiga dia bangkit. Begitu dia bangkit, dia hidup. Itulah sebabnya kita percaya Yesusku hiduplah. Dia hidup. Dia tidak mati terus. Untuk apa? Untuk membenarkan kita. Di dalam Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-19 dan 20 berkata begini. Ayat 19 mulai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya,
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat ini mengatakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kenapa dia hebat? Karena ayat 20 katakan, dia berkuasa yang bekerja di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan hanya membangkitkan, tetapi di sini dan mendudukkan Yesus sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Artinya segala kuasa di sorga ada di dalam tangan Yesus. Di sorga Yesus sudah membenarkan kita. Kebenaran Yesus itulah kebenaran kita. Sehingga kalau kita kembali kepada Injil kasih karunia Allah itu, bahwa kita bisa melihat bahwa Allah yang adalah kasih, rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, kemudian dia mati tebus segala dosa-dosa kita, tetapi oleh kuasa kebangkitan itu, dia bangkit untuk membenarkan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 berkata begini, ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-21 berkata, dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Bapa. Jadi Yesus menanggung segala dosa kita. Dia tebus dosa kita, dia mati, tapi dia dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan itu, dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Inilah Yesus kita. Injil kasih karunia Allah. Jadi dalam kita menyampaikan berita tentang Injil itu, kita harus sampaikan berita bahwa Allah betul-betul adalah Allah yang kasih. Dan kasihnya itu dikaruniakan kepada kita dalam bentuk anaknya yang tunggal. Supaya siapapun yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada dia sebagai apa? Percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib tebus dosa kita dan yang bangkit untuk membenarkan kita. Haleluya. Inilah yang namanya berita Injil kasih karunia. Dan Yesus katakan, Yesus perintahkan, percayalah kepada Injil. Aspek pertama yang kita percaya adalah kasih karunia. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke Kisah Rasul tadi, ayatnya Kisah Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku, Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia mati-matian, tidak memberikan asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Kenapa? Karena pelayanan kasih karunia Allah ini adalah pelayanan yang begitu luar biasa. Yang disampaikan, yang harus kita sampaikan kepada umat yang berdosa adalah tentang kasih Allah yang penuh dengan perhatian kepada kita. Sebelum kita bertobat, Alkitab kata, dia sudah mengasihi kita. Wujud dia mengasihi kita. Dia datang menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia. Dan dia mati di kayu salib, tebus segala dosa kita. Dan setelah itu, dia bangkit membenarkan kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata begini. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apa yang ditujukan kepada manusia, bahwa dia tebus dosa kita, bahwa dosa kita diambil alih oleh Yesus, dia menjadi berdosa, padahal dia tidak mengenal dosa, dan dia serahkan semuanya itu. Mati di kayu salib. Darahnya tertumpah.
Dia katakan sudah selesai. Hanya sekali, sudah selesai. Sampai sekarang ini, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, yang mati di kayu salib dan bangkit kembali, maka orang tersebut memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya, biarlah kita mau memberitakan Injil kasih karunia Allah. Aspek yang kedua, saya ambil dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Berkata begini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi aspek kedua ini adalah aspek kemuliaan Kristus. Kita harus percaya bahwa kemuliaan Kristus itu sangat memegang peranan utama dalam penginjilan. Ayat 4 katakan, pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah itu berbicara tentang bagaimana kita menjadikan satu objek sebagai utama dalam penyembahan kita, utama dalam pujaan kita. Ilah ini telah mengambil porsi, mengambil kedudukan, seharusnya kita menyembah kepada Allah yang adalah kasih, yang tadi sudah rela berkorban buat manusia yang berdosa. Memberikan kasih karunia-Nya Dia. Nah, orang-orang ini, mereka ini, kata Alkitab ini, dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita mundur sedikit ke dalam 2 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-14 dan 15 berkata begini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubung mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Mereka karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Mata hati mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ada selubung yang membuat mereka buta. Itulah sebabnya di dalam ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Mereka akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Injil. Kenapa mereka tidak percaya kepada Injil? Karena mereka buta. Karena mata rohani mereka, mata hati mereka itu buta dan tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Disinilah pentingnya kita mengerti akan firman Tuhan. Karena kebutaan, mereka menolak Injil. Karena dia tidak bisa melihat yang cahaya kemuliaan Kristus itu. Maka kita harus lihat dari Ibrani pasal 1 yang berkata begini, ayat ketiga. Ia, yaitu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan
yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Kalau kita melihat kemuliaan Allah itu ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Cahaya ini adalah cahaya yang luar biasa. Satu peristiwa di dalam Injil Matius pasal 17, kita pernah tahu ceritanya tentang Yesus dimuliakan di atas gunung kemuliaan itu. Di dalam ayat 2, Matius 17 ayat 2 berkata begini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Inilah dia, Yesus yang adalah cahaya kemuliaan daripada Bapa. Dia adalah cahaya kemuliaan, gambar wujud daripada Allah. Ini Yesus. Satu kali dia tampilkan keilaiannya dia. Karena memang Yesus kita adalah 100% manusia, tetapi dia 100% Allah. Saat ini dia tampilkan dia sebagai 100% Allah. Di mana? Yaitu ketika berada di gunung kemuliaan itu, dia bawa murid-murid yang terdekat dengan dia, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia bawa. Kemudian ketika ada di gunung itu, kemuliaan itu nyata sehingga menutupi mereka. Dan mereka bertiga, murid-murid utama Yesus ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bisa melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan daripada Yesus. Yaitu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pakaiannya. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus. Tuhan, maksudnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau bisa melihat kemuliaan Kristus itu, maka kebahagiaannya tak bisa terukur. Kita baru akan bisa melihat kemuliaan Yesus ketika kita tetap setia kepada Dia sampai kita masuk di sorga. Di sorga, cahaya kemuliaan Yesus itulah yang akan kita nikmati. Penuh dengan kebahagiaan yang belum pernah ada orang nikmati saat ini. Nanti ketika kita di sorga. Puji Tuhan. Ini dia cahaya Injil kemuliaan Kristus itulah yang berperan. Sehingga kita menikmati Injil itu. Percayalah kepada Injil. Percaya kepada kemuliaan Yesus itu. Kemuliaan lebih daripada kegelapan. Karena kemuliaan ini adalah cahaya kemuliaan Bapa. Dia mampu untuk menerangi kegelapan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, 2 Korintus 3 ayat 16 berkata begini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi selubung yang membuat mereka buta, itu diambil daripadanya. Sehingga mereka bisa melihat. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika roh Allah mengingkapkan cahaya kemuliaan Kristus itu, maka kebutaan ini terbuka. Dan bisa melihat kemuliaan Kristus itu. Jadi di sini sangat berperan yang namanya Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah dan firman Allah ini bekerja bersama-sama untuk membuat seseorang mengerti, melihat tentang kemuliaan Kristus. Roh Allah dan firman Allah ini bekerja. Alkitab katakan dia turun dari atas kemudian merubah manusia itu. Sehingga menjadi
ciptaan yang baru. Jadi kalau kita perhatikan bahwa selubung yang membuat mereka itu buta, tidak bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus itu, hanya bisa diterobos oleh cahaya kemuliaan Allah. Itulah Yesus. Makanya dalam pemberitaan Injil, peranan Roh Kudus ini merupakan peranan yang utama. Dialah yang merupakan pengatur dalam hal menyampaikan kabar keselamatan itu. Roh Kudus yang adalah kuasa yang mampu menerobos kebutaan daripada umat manusia. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Roh Kudus dan firman Allah mampu untuk menerobos sehingga sanggup untuk mengubah hati manusia. Hati manusia yang gelap, hati yang manusia itu yang tidak mampu berbuat apa-apa, tidak dapat keluar dari kebutaannya itu. Hanya dapat diterobos oleh Injil kemuliaan Kristus. Itulah aspek yang kedua. Jadi aspek yang pertama adalah aspek tentang kasih karunia Allah yang di mana Allah yang berinisiatif untuk datang menjangkau manusia yang berdosa. Dan dia lakukan satu karya yang ajaib, mujizat yang ajaib, yaitu dia mati di kayu salib, tebus dosa kita, dan dia bangkit membenarkan kita. Di sana kita memiliki keselamatan itu. Aspek yang kedua yaitu Injil kemuliaan Kristus. Bahwa itulah yang berperan dalam menginjilkan kita. Ketika Yesus perintahkan kita, percayalah kepada Injil, yaitu ketika kemuliaan Kristus itu mulai menjangkau hati yang gelap, hati yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi dalam kita memberitakan Injil, kita harus ingat, berita utamanya adalah Allah penuh dengan kasih. Allah adalah kasih. Dia mengaruniakan kasihnya itu buat kita umat yang berdosa. Dia mati dan dia bangkit. Kedua, kita harus beritakan bahwa untuk mengubah seseorang dari gelap buta hanya oleh pelayanan Roh Kudus yang dikerjakan melalui cahaya kemuliaan Kristus. Sehingga sanggup menerobos hati yang diselubungi oleh ilah-ilah zaman ini. Aspek yang kedua itu. Sekarang yang ketiga. Aspek yang ketiga yaitu kita harus percaya bahwa tujuan daripada Injil yang Yesus katakan, percayalah kepada Injil, tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Saya ajak buka di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan yang dijanjikannya itu. Yang ketiga, Injil keselamatanmu. Tadi yang pertama adalah Injil kasih karunia Allah. Kedua adalah Injil kemuliaan Kristus. Sekarang ketiga adalah Injil keselamatanmu. Ini adalah Injil yang Yesus perintahkan. Percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil kasih karunia Allah. Percayalah kepada Injil kemuliaan Kristus. Dan percayalah kepada Injil keselamatanmu. Injil keselamatan. Di sini dikatakan, di dalam dia, kamu juga. Karena kamu telah
kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Firman kebenaran. Ketika kita sudah dengar, dan kemudian kita menerima firman kebenaran itu, maka kita berada di dalam keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Maka di dalam Yesus itulah, Alkitab katakan, di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus, ayat yang sudah sering kita, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Kita yang sudah percaya kepada firman kebenaran itu, kita berada di dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus itu, kita menjadi ciptaan baru. Haleluya. Oh, ciptaan yang luar biasa. Kita tinggalkan hidup lama, kita masuk hidup baru. Ciptaan baru, kita memiliki karakter-karakter Kristus. Yang tadi dikatakan karakter Allah adalah kasih. Itu ada dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan, hukum yang utama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akalmu, dan segenap kekuatanmu. Dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Inilah hukum utama yang paling utama. Puji Tuhan. Dan yang kedua, di sini dikatakan tadi di dalam Efesus pasal 1 tadi, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dimeteraikan. Ini pemeteraian ini berbicara tentang tanda kepemilikan. Tuhan mau kita, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Tuhan, kita ada di dalam, hidup di dalam Kristus, bahkan kita bergerak dalam Yesus, kita ada dalam Kristus, maka Roh Kudus datang. Memeteraikan tanda kita adalah milik Yesus. Dia datang bukan hanya untuk memeteraikan kita supaya kita milik Yesus, tetapi juga dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalankan hidup ini seturut dengan firman Tuhan. Makalah sangat penting kita memiliki Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu. Alkitab katakan dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Pada saat kita memiliki urapan kuasa Roh Kudus itu, kita akan menjadi pemberita Injil yang diurapi Tuhan. Sehingga perintah daripada Yesus yang katakan, percayalah kepada Injil, dapat kita sampaikan. Kita tidak menyampaikan Injil yang lain. Tetapi kita sampaikan Injil yang sebenarnya yang Yesus maksud dalam Alkitab. Yaitu kita harus beritakan bahwa Allah kita adalah kasih. Dan Allah kita yang kasih ini tidak egois. Dia justru mau mengaruniakan kepada kita manusia yang berdosa. Dan dia rela berbuat. Mati di kayu salib tebus dosa kita. Dan dia bangkit benarkan kita. Dalam dia menjangkau manusia, kuasa kemuliaan Kristus itu berperan sebagai cahaya untuk dapat menerobos kegelapan hati manusia yang bagaikan selubung yang membuat manusia itu buta. Dan ketika semua ini terjadi, Injil keselamatanmu menjadi milik kita. Kita hidup di dalam dia dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita harus kerjakan keselamatan ini dengan setia sebagai anak Tuhan. Dia berikan kita hati baru. Dia berikan kita karakter baru supaya kita dapat menjalankan hidup ini. Melawan segala cobaan, godaan, tantangan daripada
duniawi, kedagingan, dan iblis. Percayalah bahwa kalau kita berserah, bergantung, andalkan Tuhan, maka kita pasti menang. Itulah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saat ini, bahwa perintah Tuhan, percayalah kepada Injil. Haleluya! Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mendengar dan mengikuti pelajaran firman Tuhan melalui video ini, lalu saudara-saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan berkaitan dengan topik yang baru saja didengar, maka pertanyaan-pertanyaan saudara tersebut dapat disampaikan melalui kolom komen yang ada di bagian bawah YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.